Malam Bang. Selamat malam Bapak. Ya, Pak. Selamat Anda malam. Kristen? Kristen Pak Ustadz. Iya, Kristen. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Iya, jadi kemarin ngikutin live-nya Pak Ustadz. Jadi ada beberapa yang saya boleh catat gitu ya. Tapi mungkin yang mau kasih tanggapan aja nih soal Yesus manusia. Ya. Nah, manusia ciptaan kan gitu ya. Nah, jadi kalau dibilang bahwa kita diskusi aja ya, kalau debat nanti nggak kuat nih. Nggak kuat ya, baik Pak. Silakan. Kalau dibilang bahwa Yesus itu ciptaan, bukan Pak Ustadz. Bukan. Bukan, karena Wah, Pak. Ya, jadi teman-teman nih yang khususnya yang Kristen juga biar memahami juga bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Baik. Begitu Pak Ustadz. Bapak coba buka Wahyu 3:14 Pak. Ya, apa itu Pak kira-kira? Coba dibuka dulu. Wahyu 3 nomor 14. Bentar. Wahyu 3. Ya. Baca ayat pertamanya. Ayat 14 ya? Ya. Itu kan 14 tuh ayat pertama itu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, dan saksi yang setia dan benar, dan permulaan dari ciptaan Allah. Firman dari Amin. Bapak, saya mau tanya, siapa firman dari Amin? Amin itu siapa? Firman dari Amin. Amin ini siapa Pak Ustadz? Ya makanya saya tanya Anda Pak. Ya. Ya memang begini, kalau kita ada namanya Tritunggal karena Allah Bapa, Allah Anak, Firman yang menjadi manusia, dan Firman itu berada di tengah kita, kan gitu. Pak, Amin di situ saya kasih tahu ya Bapak ya. Amin di situ Yesus Pak ya. Nih. Terus? Syukron jazakumullah khair ya yang di YouTube ya, atas saweran-saweran di YouTube itu. Nih, Pak. Dalam Alkitab Yesus disebut sebagai Amin dalam Wahyu 3:14 ya. Nah, coba Anda cerna betul-betul firman dari Amin yang diciptakan, kan gitu. Nah, firman dari Amin yang diciptakan toh ya, yang setia, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Pak ya, nih ya, kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Yesus ya, saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Yesus itu ciptaan gitu. Oh, itu bisa aja Pak Ustadz menafsirkan seperti itu, tetapi harus dimengerti dalam konteks bahwa kalau kita lihat sejarah keselamatan itu dimulai dari Kejadian sampai Wahyu, kan gitu. Oke, kita nggak bahas kejadian dari Kejadian sampai Wahyu, Bapak. Saya mohon maaf. Yang kita bahas ini kan masalah Yesus ciptaan tadi. Ini saya tunjukkan dalilnya bahwa Yesus itu ciptaan di kitab Anda, gitu loh. Oh, bukan. Itu bukan itu maknanya. Jadi kita boleh lihat
Pak Ustadz lihat boleh di Yohanes 1 ayat 1. Oh itu Jadi harus- itu Pak, itu catatan Yohanes kan, bukan pengajaran dari Yesus, betul? Oh ya, itu yang diwahyukan. Sedangkan Jadi ini punya artinya- pengajaran dari siapa nih kepada jemaat Laodikia ini? Tinta merah ini kan kata-kata Yesus. Ya, itu surat daripada Yohanes kan gitu. Makanya. Nah, kerangka berpikirnya begini Pak Ustadz, kita berangkat daripada 1 Yohanes 1 itu ya dikatakan. Nah, ini penting supaya kerangka berpikirnya itu apa yang disebut dengan Tritunggal itu. Nah, jadi kalau dibilang Yesus Sabar Bapak ya. ciptaan- Oh iya, iya. Gini, kena pelanggaran saya nih. Hah? Bentar ya. Kena pembatasan. Nah, karena ada statement ini anakku pencabut nyawaku itu satu yang salah kan gitu. Iya, dua pembatasan pula. Sabar ya, Pak ya. Ya, nggak apa-apa Pak Ustadz. Iya, ngeri pembatasannya. Ya, udah. Ya, jadi diskusi ini ya, sekalian mungkin teman-teman yang memang konsep Tritunggal itu gampang-gampang susah Pak Ustadz. Jadi artinya memang penafsiran daripada Pak Ustadz sebagai yang Muslim ya sah-sah aja gitu. Tetapi perlu kami menjelaskan. Nah ini saya nggak begitu ahli, tapi pahamlah tentang konsep Tritunggal kan gitu. Karena di situ juga ada juga nih dari pembicaraan yang saya ikutin, Paulus malah dituhankan menurut versinya Pak Ustadz kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Gini namanya. Bapak, Ya, itu kan bukan versi saya, tapi versi apologet dari Kristen. Terus Pak, ya tidak ada Yesus itu mengajarkan Tritunggal. Sejak kapan itu Pak? Yesus ngajain Tritunggal. baik. Jadi Iya, sejak kapan ada Tritunggal itu? memang kata Tritunggal itu tidak dari perkataan Alkitab. Itu oleh bapak-bapak gereja. Tetapi konsep dasarnya di Yohanes 1 ayat 1 itu bahwa pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah Bapa. Artinya begini Bapak, ya. Iya, Artinya gimana? begini, Kristen ini sudah lepas dari ajaran Yesus artinya. Karena mengikuti tidak. paham dari catatan Yohanes, bukan dari Tidak. Yesusnya sendiri. Tidak, jadi begini, ini kan sama dengan kalau Al-Quran sejarahnya, Alkitab itu sejarahnya begitu Pak. Artinya di dalam 1 Timotius dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, dan mereka yang dipakai oleh Allah melalui ilhamnya gitu Pak. Jadi bukan berarti sama seperti ketika Yesus terangkat ke surga, itu ada perintah supaya menjadikan semua bangsa muridku. Kan artinya begini, ajaran ketika Yesus Kristus hidup di dalam dunia itu banyak ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari Injil Pak Ustadz, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sebetulnya kalau itu aja diikutin sebenarnya dasar. Tetapi dalam konteks Alkitab itu dimulai dari Kejadian supaya tahu Yesus itu datang untuk apa. Ya, jadi udah. artinya kalau ya Jadi gini Pak, ya. Jadi gini, saya membawakan wahyu tadi menunjukkan kepada Anda bahwa Yesus itu ciptaan karena dia memang utusan gitu loh. Kan kita dapat lihat di Perjanjian Baru juga kan, di beberapa ayat, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, ya.
Yohanes 17 nomor 3, oh, aku ini utusan, kata Yesus. Kan kayak gitu. Banyak pengakuan-pengakuan Yesus. Makanya saya bilang Yesus itu ciptaan sesuai dengan Wahyu 3 nomor 14 tadi. Amin di situ adalah Yesus gitu loh Pak. Nah, terkait tentang masalah yang lain-lainnya itu doktrin. Anda memahami konsep ketuhanan itu ambilnya dari Yohanes bukan dari Yesus. Padahal Yesus berkata, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Nggak ada Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, ya Tuhan Allah kita 3 dalam 1." Nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Nggak ada. Ya. Anda ikut paham dari catatan Yohanes, bukan ikut paham dari Yesus. Kalau Anda ikut paham dari Yesus, maka Anda akan mengesahkan Tuhan, gitu, mengesahkan Allah. Jadi seperti itu. Kalau Anda ikut paham dari catatan Yohanes, makanya jadi Tritunggal. Maka dari itulah Pak, kenapa saya pertanyakan, sejak kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Kagak pernah. Gitu maksudnya. Baik. Jadi kata Tritunggal tidak ada terucap daripada Yesus Kristus, tetapi dari ajarannya ketika di dalam dunia itu menjadi catatan. Contohnya begini, Pak Ustadz ya, punten nih. Jadi konsep di dalam Yesus itu firman yang menjadi manusia, memang kadang-kadang di kalangan Kristen juga karena belum ini kadang-kadang belum paham. Nah, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, nah ini konsep dasarnya, firman itu telah menjadi manusia. Jadi artinya bukan dicipta, Pak Ustadz. Nah, dan diam di antara kita, artinya di tengah dunia ini, dan telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal dan penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi artinya memang pemahaman yang seperti Pak Ustadz ya sah-sah aja ya, artinya ketika berbeda iman itu ya sah-sah aja gitu, apalagi Pak Ustadz sebagai apologet kan gitu ya. Tetapi konsep kalau dibilang kata Tritunggal nggak ada memang Pak Ustadz, tapi bapak-bapak gereja melihat ajaran-ajaran ketika dalam dunia itu bahwa dialah yang menjadi pertanyaan begini Pak Ustadz, kenapa firman itu perlu menjadi manusia? Kan begitu. Jadi kalau kita lihat makasih banyak riwayatnya dari Kejadian misalnya, kalau bangsa Israel itu misalnya kalau penebusan salah, misalnya menebus boleh saya tanggapi dulu Pak sebelum ke penebusan gitu. Boleh Pak Ustadz. Jadi begini Bapak, ketika Anda membantah saya memakai Yohanes 1 nomor 14, lagi-lagi itu bukan pengajaran dari Yesus, tapi paham yang Anda ambil dari catatan Yohanes gitu. Sedangkan saya membawa apa yang dikatakan oleh Yesus. Coba Anda buka di dalam Matius 4 nomor 4. Manusia itu, kata Yesus, bukan hidup dari roti saja, melainkan juga hidup dari firman Tuhan yang keluar dari Allah. Semua manusia, kata Yesus, itu dari firman Allah. Tuh, bukan cuma dia. Makanya Anda buka Matius 4 nomor 4. Yang saya bawakan ucapan Yesus, bukan paham dari Yohanes gitu. Gitu loh Pak. Jadi kalau kita merujuk apa yang Anda katakan, ya Anda katakan tentang masalah konsep ketuhanan, maka coba lihat juga di Yohanes 17 nomor 3 tuh. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Pak, bukan 3 dalam 1. Ya, nggak ada Yesus ngomong kayak gini. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau mereka mengenal Engkau 3 dalam 1. Nggak ada. Tapi kata Yesus mengenal Engkau satu-satunya, bukan 3 dalam 1. Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus gitu. Ya, mau jadi apa kita? Memang itu perkataan dari Yesus, itu pengajaran dari Yesus gitu loh Pak. Kalau kita mengambil pengajaran dari Yohanes, catatan dari Yohanes, itulah paham Kristen beda dengan pahamnya Yesus itu.